Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 11 Agustus 2025 tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Gabe ninna si Thomas ma mangalusi ibana. Tuhakku jala de Batakku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang lalu saya menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang berisikan sejumlah pertanyaan tentang Alkitab dan kekristenan. Inti dari semua pertanyaan itu saya simpulkan bahwa dia sedang berada dalam sikap atau dalam level ragu akan ketuhanan Yesus Kristus. Dia sedang mencari-cari fakta atau hal-hal yang rasional yang dapat menolongnya untuk percaya bahwa Yesus itu sungguhlah Tuhan. Bahkan dia mengharapkan supaya ada satu ayat yang menunjukkan bahwa Yesus sendiri yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Membaca setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya kira itu mewakili ada banyak orang yang sudah masuk menjadi Kristen, tapi masih berada di tahap ragu-ragu seperti itu. Meragukan keyakinannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu satu sisi itu adalah baik, yang mengajar kita untuk senantiasa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan yang kita sembah itu. Tapi di sisi yang lain, apabila tidak benar-benar diperhatikan, akan menjadi sesuatu yang buruk, yang mengakibatkannya selalu skeptis terhadap setiap pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah sikap yang ditunjukkan oleh Thomas, salah satu murid Yesus, pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, ketika dia sudah menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang lain kecuali Thomas, karena pada saat itu Thomas tidak berada di persekutuan. Mungkin karena dia sangat kecewa, mungkin karena bercampur dengan kesedihan dan rasa takut, sehingga dia mengasingkan diri dari persekutuan. Itulah yang membuatnya tidak bersama-sama dengan temannya melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Maka kabar tentang kebangkitan Yesus itu dia peroleh dari teman-temannya, dari murid-murid yang lain. Namun sebagai seorang yang skeptis, Thomas tidak langsung percaya. Dia bahkan dengan keras berkata, "Aku tidak akan percaya sebelum aku memasukkan jari tanganku ke dalam tangan atau bekas paku dan juga kepada lambung dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri." Itulah yang menjadi pernyataan Thomas mendengarkan pemberitaan murid-murid yang lain. Benarlah, 1 minggu setelah itu, Yesus sendiri datang menemui murid-murid termasuk Thomas. Dan ketika Yesus datang, dia langsung mengatakan kepada Thomas untuk meletakkan jarinya atau memasukkan tangannya ke lubang bekas paku di tubuh Yesus. Dalam ayat-ayat yang kita baca, kita tidak temukan bahwa Thomas akhirnya menyentuh dan memasukkan jarinya ke bekas paku Yesus. Tetapi dengan rasa malu dia menjawab
"Ya Tuhanku dan Allahku." Dari mulut Thomas langsung keluar sebuah pengakuan bahwa Yesus itu adalah sungguh Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini menjadi pengakuan yang pertama lewat mulut Thomas tentang siapa Yesus yang sesungguhnya, tentang Yesus yang sudah bangkit itu. Dari ayat ini kita tahu bahwa keraguan-raguan bisa terjadi. Namun, ketika kita berada dalam keraguan-raguan akan ketuhanan Yesus Kristus, janganlah lantas kita pergi meninggalkan Dia karena keraguan-raguan itu. Sebaliknya, tetaplah senantiasa menerima kehadirannya, karena Yesus Kristus selalu memiliki inisiatif untuk memperkenalkan dirinya supaya kita percaya kepadanya. Ada banyak caranya yang Dia perbuat menyatakan diri kepada kita. Bisa lewat firman-Nya, bisa lewat kejadian atau peristiwa, bisa lewat tanda mujizat dan lain sebagainya. Maka jikalau engkau berada di dalam level ragu-ragu akan ketuhanan Yesus, kamu pun diingatkan pada hari ini, jangan pergi meninggalkannya karena keraguan-raguanmu, tapi senantiasa mintalah hikmat dari Tuhan, supaya engkau dianugerahkan kekuatan untuk melihat dan menyaksikan sendiri ketuhanan dari Yesus Kristus itu. Ini jugalah yang menjadi pesan saya kepada orang yang telah mengirimkan pesan WhatsApp tadi. Saya berpesan supaya dia kiranya meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk menerima hikmat supaya dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, ragu itu bisa saja terjadi karena kebutuhan rasional kita. Namun sekali lagi, janganlah engkau meninggalkan Tuhanmu karena keraguan-raguanmu, tapi datang dan mendekatlah kepadanya. Dengarlah firman-Nya dan mintalah hikmat-Nya, supaya itu yang akan menolongmu untuk mengenal Dia dengan sungguh, sehingga darimu juga akan keluar pengakuan bahwa Yesuslah Tuhan, Dialah Allah kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, anugerahkanlah kami pengenalan yang benar dan sungguh akan Engkau, supaya kami terlepas dari keraguan-raguan. Engkau sungguh adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Tuhan, jikalau di antara kami ada yang berada di dalam level ragu-ragu, biarlah kami tetap dekat kepadamu, dan datanglah Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu dan nyatakan, saksikanlah diri-Mu lewat segala hal, supaya kami semakin percaya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.